Saya berdoa biarlah dalam bulan ini sungguh-sungguh kerohanian kita menjadi kerohanian yang sehat, ya. Kalau bulan Februari dunia selalu mengingat yaitu dengan bulan apa? Sayang. Bulan kelahiran Pak Sebes. Secara tidak langsung Pak Sebes mengatakan bentar lagi ulang tahun. Kita. Bentar lagi kita makan-makan ya. Saya ingat Pak Sebes ulang tahun berdekatan dengan istrinya Pak Sebes ya. Betul ya Pak ya? Betul ya. Haleluya. Jadi makannya double Pak. Ya, satu untuk ulang tahunnya Pak Sebes, satu untuk ulang tahunnya Buset. Ya. Dan satu lagi untuk ulang tahun pernikahan Pak Nebaro. Haleluya. Jangan bercanda. Haleluya. Banyak yang Februari yang kita rayakan ya. Juga ulang tahunnya pernikahan Bu Nura ya, Februari juga. Juga Pak Remus ya. Siapa lagi yang Februari ulang tahun? Haleluya. Ya, bulan kasih sayang, bulan penuh cinta, dan kita berdoa cinta yang sehat yang kita terima. Amin. Cinta dari Tuhan dan cinta di antara sesama kita, ya cinta yang sehat ya. Nah, sebelumnya kita akan mereview sedikit saudaraku yang menjadi tema tahunan di tahun reproduksi ini, the year of reproduction, tahun menghasilkan kembali, tahun bereproduksi kembali ya. Jadi 3 bulan pertama yaitu bulan Januari, Februari dan Maret, saudaraku, itu adalah temanya children, anak-anak. Dan bulan yang berikutnya atau triwulan berikutnya mulai April sampai dengan Juni itu adalah temanya young men atau anak muda atau pemuda remaja ya. Dan triwulan ketiga saudaraku itu adalah dari Juli, Agustus, September itu berbicara men atau orang dewasa. Dan yang terakhir saudaraku, triwulan terakhir di tahun ini, the year of reproduction, itu adalah fathers atau papa ya, Oktober, November dan Desember. Jadi children ya, young men, fathers ya. Jadi saudaraku, walaupun di situ young men bukan berbicara yang wanita tidak masuk di sana ya, walaupun berbicara di situ men bukan berarti yang ladies tidak masuk di sana. Walaupun itu berbicara fathers bukan berarti wanita atau ibu tidak masuk di sana ya. Jadi ini bukan berbicara gender, ini berbicara tentang bagaimana hidup kita untuk berproduksi. Bahkan dari anak-anak ini pun bukan berbicara anak-anak tidak berproduksi. Karena bulan lalu kita sudah melihat bagaimana waktu kita anak-anak, hidup kita ya, waktu menerima nutrisi atau di nurture dengan baik saudaraku, maka kita bisa berproduksi, kita bisa menghasilkan ya. Jadi di triwulan pertama ini ya, bukan disebut memang di sini boy ya. Kalau children biasanya kalau kita lihat urutannya harusnya boy gitu ya. Jadi karena children habis itu men ya. Jadi cenderungnya kan gitu, Superman, Superboy ya. Jadi bukan boy tapi semua ya. Jadi makanya kalau saudara tahu siapa nama kecil Sudirman? Ada yang tahu waktu dia kecil namanya siapa? Sudirboy. Ya kan Sudirman ya. Sudirman. Nah, saudara sekali lagi ya, bukan berbicara tentang gender, bukan berbicara tentang usia, tapi berbicara bagaimana kita berproduksi, bagaimana hidup kita itu menghasilkan. Bahkan waktu kita memposisikan diri sebagai anak-anak, memposisikan diri sebagai pemuda remaja, dan juga sebagai orang dewasa, bahkan sebagai orang tua ya, parents. Bisa jadi ibu, bisa jadi bapak, saudaraku, kita boleh menghasilkan. Nah, bagaimana kita menghasilkan di 3 bulan pertama dengan menjadi seperti anak-anak ya, bukan kekanak-kanakan tapi menjadi seperti anak-anak. Dan di bulan yang pertama kita bagaimana untuk kita di nurture, dirawat, dan di bulan yang kedua bagaimana berbicara tentang kesehatan kita ya, sebagai kita memposisikan diri seperti anak-anak ya. Nah, kita lihat kembali ayat yang mengatakan bagaimana Yesus menyuruh kita untuk menjadi seperti anak-anak. Matius 18 ayat 13.
Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ya, saudaraku, bagaimana kita sekali lagi diajak Tuhan untuk menjadi seperti anak-anak, anak kecil, ya. Karena bahasa asli dari anak-anak ini adalah paidion, ya. Bukan Pak Dion, paidion, ya. Artinya saudara, sekali lagi ini adalah sebenarnya cenderung usia kurang lebih maksimal 7 tahun kalau dipakai ini. Karena kalau udah 12 tahun malah dalam tradisi bangsa Israel itu sudah dewasa, saudara. Ya, sudah masuk akil balik, sudah disebut dewasa, ya. Makanya waktu Yesus umur 12 tahun dia sudah diajar saudaraku untuk boleh dalam tanda kutip mandiri, dan dia sudah melakukan hal-hal yang dilakukan orang dewasa, ya. Jadi menjadi seperti anak-anak, dan di bulan yang kedua ini bagaimana kita menjadi seperti anak-anak yang sehat, ya. Sekali lagi bukan kekanak-kanakan, tapi menjadi seperti anak-anak. Karena ingat sekali lagi, Yesus yang mengatakan kalau kita tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, ya. Kalau kita tidak seperti anak kecil, dan tentu kita sudah banyak belajar bagaimana menjadi seperti anak kecil di sini, ya. Bergantung penuh kepada Tuhan, menjadi seperti anak kecil itu bangga dengan bapaknya, saudaraku. Ya, bagaimana menjadi seperti anak kecil itu bahkan menikmati kebergantungannya dengan Tuhan, dan seperti anak kecil yang bagaimana dia yakin akan jaminan masa depannya. Dia punya cita-cita tanpa dia peduli uang bapaknya ada yang enggak menyekolahkan dia. Dia yakin, mau jadi apa kau? Dokter. Mau jadi apa kau? Polisi. Mau jadi apa kau? Apa lagi disebut, ya? Sarjana, apa lagi? Mau jadi apa kau? Mau jadi insinyur, mau jadi astronot, gitu sebabnya. Dia nggak peduli bapaknya cari makan, untuk makan siang aja pusing mungkin bapaknya. Tapi anak kecil dia yakin dengan masa depannya. Saudaraku, kita harus yakin dengan masa depan kita, ya, karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Bahkan bukan hanya masa depan di dunia ini, masa depan dalam kekekalan dia sudah jamin. Masa depan dunia di dunia ini bahkan bukan ditentukan oleh keadaan-keadaan kesehatan yang terjadi, bukan ditentukan oleh vaksin, bukan ditentukan oleh apapun. Tapi kita yakin dengan masa depan kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Kehidupan kita bergantung penuh kepada Dia. Nah, oleh karena itu mari kembali menjadi seperti anak-anak, anak-anak yang sehat, ya. Bukan kekanak-kanakan, tapi menjadi anak-anak seperti anak-anak yang artinya suatu sekali lagi bergantung penuh, bangga dengan bapaknya, menikmati kebergantungan dengan Tuhan, dan yakin akan masa depannya, berbicara iman, berbicara kerendahan hati, bergantung penuh kepada Tuhan, ya. Bukan kekanak-kanakan. Kemarin habis latihan Bu Menti berkata, hari besok aku mau makan apa katanya Pak? Makan burger, telur. Belum, kenapa kami bilang? Kan tema kita menjadi seperti anak-anak. Saya mau ikut seperti anak sekolah minggu besok makan-makan, katanya gitu, ya. Tenang Bu Menti, nanti khusus untuk ibu dibuat oleh anak sekolah minggu, ya. Jadi bukan kekanak-kanakan, bukan kita harus dalam tanda kutip bertingkah anak-anak seperti, tapi sekali lagi, ya, menjadi seperti anak-anak, berbicara tentang hubungan kita kepada Tuhan. Kita lihat Dia sebagai Bapa kita lihat Dia sebagai penyedia, kita lihat Dia sebagai penjamin akan segala sesuatu yang Dia berikan bagi kita. Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana anak-anak yang sehat. Ya, tentu ini sekali lagi anak-anak yang nanti berbicara secara kerohanian, kita menjadi anak-anak yang sehat di hadapan Tuhan, ya. 1 Petrus 2 ayat 2, satu ayat ini kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ya. Ada di sini dan cukup besar saya pikir, tapi tidak tahu apakah cukup terlihat, ya. Kalau saya matanya sudah agak kabur-kabur saudaraku, mungkin pengaruh dari gula darah, bukan gula darah, ya. Gula darahnya dulu sempat tinggi dan
sempat pengaruh ya ke mata ya. Jadi saya memang udah nggak jelas kalau melihat seperti ini walaupun sudah besar ya, tapi kalau saudara juga tidak jelas melihatnya, boleh buka di Alkitab saudara. Hanya satu ayat ini yang kita baca di hari ini, di pertemuan ini saudaraku, ditambah dengan ayat yang tadi ya. Jadi karena itu saya rindu kita baca sama-sama ayat ini. Boleh saudara siapkan hati saudara seperti anak-anak, nggak apa-apa disuruh-suruh ya. Anak-anak itu, anak yang sehat itu mau disuruh-suruh saudara ya. Oleh karena itu ketika saya mengatakan ayo kita baca ayat ini, biarlah dengan semangat saudara, yes, ayo kita baca ya. Kalau orang dewasa disuruh ayat lain lah gitu. Kalau saya berkata mari kita baca ayat ini, jangan saudara pikir yang lain aja yang baca ya. Haleluya. Menjadi seperti anak-anak ya, kita praktek langsung saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 2, kalau saudara sudah siap katakan amin. Amin. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin ya. Bahasa yang dipakai bertumbuh, bahasa yang dipakai yang sama, supaya engkau sehat dan beroleh keselamatan. Saudara, Rasul Petrus berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya ya, air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, supaya olehnya kita menjadi sehat. Nah, saudaraku, ada dua kata yang menjadi kunci supaya anak-anak ini bertumbuh sehat dan bahkan beroleh keselamatan di sini. Ya, dua kata kunci yang menjadi sumbernya yaitu air susu dan apa? Yang murni. Ya, ya, yang murni, yang itunya ya. Kalau rohaninya adalah berbicara tentang spirit ya. Jadi, saudara, untuk kesehatan bagi anak-anak tentu kita tahu sumber kesehatannya adalah nutrisi. Ya, jadi sumber nutrisi di sini dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bagaimana kita supaya jadi seperti bayi yang baru lahir, ya, bukan tangisannya seperti bayi yang baru lahir, bukan manjanya seperti bayi yang baru lahir, tapi kerinduannya kepada nutrisi rohani. Kita harus seperti bayi yang baru lahir. Amin. Ya, bahkan ini dibawa lagi, kita bukan hanya disebut anak-anak, tapi lebih spesifik lagi seperti bayi yang baru lahir. Sekali lagi, bukan tangisannya, bukan manjanya saudaraku ya, tetapi kerinduannya akan air susu, bukan hanya sekedar air susu, tapi air susu yang murni. Ya, artinya yang benar. Nah, saudara, waktu kita memiliki ini, waktu seorang bayi mendapatkan ini, maka dia akan bertumbuh sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi saya percaya tidak ada kebetulan di hadapan Tuhan ya. Kami dikaruniakan dua anak yang secara manusia, ya, anak yang kedua begitu pintar luar biasa, tapi anak yang pertama ada gangguan atau ada proses dalam pertumbuhannya ya. Saya benar-benar luar biasa bersyukur untuk mereka berdua ya, bukan hanya karena yang satu lebih pintar atau sangat pintar ya, sampai semua bisa kita kayak ngomong kayak dewasa sama Ben ya. Benar-benar kayak saya kayak punya teman kalau ngomong sama dia, kalau ada kesulitan dia, aduh, benar-benar kayak kita bisa sharing ya, semua bisa diceritakan ya, walaupun usianya masih segitu ya. Saya tidak cerita, misalnya saya nggak pernah ngomong kalau saya capek khotbah, tapi suatu ketika ya minggu lalu saya katakan, dia bilang, Pak, biarlah Ben juga nanti kalau udah besar khotbah. Kenapa? Ya biar Bapak juga capek, katanya gitu. Padahal sama sekali tidak pernah saya cerita ya. Tadi juga ya, mamanya bilang sama Bonya, kita agak cepat karena bapaknya juga yang main musik. Tiba-tiba dia bilang, tenang Bapak, nanti kalau Ben udah besar, Ben yang main musik bantu Bapak. Katanya gitu sebenarnya. Benar-benar kayak wah gitu ya. Saya sangat bersyukur ya, tapi saya juga bersyukur untuk Alinda. Bagaimana dia ngomong belum jelas, fokusnya tidak nyambung seraku, dan mungkin secara
secara dunia dikatakan walaupun dokter tidak 100% mengatakan autis, tapi PDD-NOS, tapi kalaupun misalnya dikatakan autis, terganggu pertumbuhannya dan lain sebagainya, tetap saya bersyukur ya. Tapi sekali lagi mungkin tidak kebetulan, dan saya percaya tidak kebetulan, ternyata saudaraku belakangan ini kami mengikuti atau tergabung dalam sebuah grup yang berbicara tentang kesehatan anak ini ya. Dan ternyata dokter ini, ada satu dokter namanya Dokter Ali, dia anak Tuhan, dan di grupnya itu dia selalu cerita tentang Tuhan, walaupun yang dilayani banyak Muslim. Dia bahkan cerita, saya dulu Muslim, tapi dia bilang saya percaya sama Tuhan dan yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Dia benar-benar luar biasa saudara. Dan dia menyimpulkan bahwa penyebab dari semuanya itu sebenarnya berbicara nutrisi, berbicara tentang apa yang disebut dia adalah enzim pencernaan. Jadi bahkan tidak ada sebenarnya bagi dia itu tidak ada sebenarnya yang gangguan-gangguan dari anak itu atau bawaan yang pada umumnya itu genetikalnya dan lain sebagainya, tapi lebih ditentukan oleh nutrisi, kesehatan makannya. Saudara, sebelumnya kami sudah banyak berkonsultasi dengan dokter ya, dan ada yang mengatakan harus diet ya, ada yang mengatakan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi ada seorang profesor namanya Profesor Hargiono berkata nggak ada itu hubungannya dengan makan. Dan bagi dia berkata makan aja semua, suruh makan semua anak-anak itu, anak-anak autis makan semua. Dan ternyata benar saudara, Dokter Hargiono ini pun, Profesor Hargiono ini banyak pasiennya sehat, sembuh, termasuk keponakannya Bulis ya, si siapa namanya? Gendis ya. Gendis ini saudaraku dulu mirip kayak Alinda, sekarang juara ya, juara berapa? Juara 3 saudaraku, udah kelas 6 sekarang, kelas 4, kelas 5 sekarang. Dan kami ketemu kemarin ya, dia benar-benar sudah sehat, sudah pintar cerita, kelas 5, tapi duitnya orang tuanya habis MM-an katanya ya, miliaran. Dan waktu itu saya pikir, wah ternyata bukan makanan gitu. Dan oleh anugerah Tuhan, kebetulan saudaraku kami yang waktu di Jakarta, oleh anugerah Tuhan bisa ketemu langsung dengan Profesor Hargiono ini. Jadi ternyata dia kan tidak terima pasien lagi. Jadi begitu susah untuk ketemu dia. Waktu kami coba atur waktu, sekretarisnya berkata paling cepat 6 bulan. Waduh, itu benar-benar susah. Ternyata saudaraku kami ke rumah sakit Columbia di Jakarta, dan waktu kami konsultasi dengan dokter anak, ternyata ini muridnya ya. Dokter ini muridnya. Dan waktu dia periksa Linda, dia pun bingung. Dia bilang saya pun nggak tahu mendiagnosa ini. Kayaknya kita langsung ketemu aja sama Pak Profesor. Kami sama istri waktu itu berkata, Profesor siapa? Jangan-jangan Profesor Hargiono kata istri saya. Cuma kita tanya, Profesor siapa? Kita ketemu 2 hari lagi, dia katakan 2 hari lagi. Ya Profesor Hargiono, bukannya dia sibuk? Oh ya memang dia nggak mau terima pasien, kecuali dari yang dia mentoring. Jadi dia telepon saudaraku dan dikatakan confirm hari Rabu ketemu. Dan akhirnya kami ketemu. Waktu ketemu dia pun santai dan dia berkata, oh udah makan aja semua apa aja. Nah, dan memang banyak yang sembuh sekali lagi. Dan ternyata saudaraku waktu kami ketemu dokter yang sekarang, Dokter Ali, dia berkata makanan yang terutama ya. Nah, akhirnya ya bagi saya dua-duanya benar, nggak ada yang salah bagi mereka. Cuman Profesor Hargiono ketika ada makanan dia atasi dengan yang lain. Tapi Dokter Ali ini saudaraku dia atasi dari sumber, dari makanan. Dan kalau kamu lihat secara perkembangan ya untuk Linda saat ini, kami lihat lebih banyak kemajuannya ketika diatasi dengan makanan. Nah akhirnya sekarang ini kami ya setiap kali dia makan itu harus makan namanya Nutracare ya, Nutracare Enzim Plus. Nah ini yang saya katakan, setiap bulan kami harus mengeluarkan uang 3,6 juta hanya untuk proses makanan ini. Ada 4 jenis dan Nutracare juga ada yang lain-lain, makanya dia ditambah dengan tesnya, sekali tes 250.000, kalau sekali seminggu sebulan 1 juta 4,6. Makanya waktu dikatakan keponakannya Bulis MM-an habis, bisa masuk akal juga saudara. Ya karena harus sekolahnya khusus lagi dan lain sebagainya ya. Jadi waktu kami pikir-pikir ya, bayangkan kalau dicicil satu mobil cicilannya 4,6 sebulan, 3 tahun udah dapat satu mobil saudara ya. Waktu kita renung-renungkan, tapi ya kita percaya kepada penyediaan Tuhan ya. Nah, singkat cerita saudara, waktu dia makan Nutracare ini,
Dan memang akhirnya ini yang membuat nutrisi, yang membuat tubuhnya menjadi sehat. Jadi ketika tidak ada terakhir ini, makanan yang masuk itu memang membuat kenyang, tapi itu tidak membuat dia sehat. Itu seperti ayat ini, dalam ayat ini seperti air susu, tapi tidak murni, saudaraku, tapi tidak sehat. Ya, saudara, kadang kita kalau kita makan tujuannya apa, saudara? Kalau ditanya, kenyang. Padahal sebenarnya yang benar apa? Sehat. Ya, karena kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, saudara. Ya, bukan hidup pokoknya kalau hidup makannya aja semua. Kebenarannya adalah kita kalau makan itu untuk sehat. Tapi kenyataannya seberapa banyak kita yang makan? Seberapa banyak kita yang makan untuk sehat? Ada? Atau yang makan untuk kenyang? Oke, saya tanya dulu, Pak Seminir, mantap itu ya. Siapa di tempat ini tujuannya makan untuk kenyang? Jujur aja ya. Haleluya. Yang tujuannya makan untuk sehat. Haleluya, luar biasa banyak juga ya. Nah, sekarang kebenarannya sebenarnya kita makan untuk sehat. Tetapi betapa sering kita nggak jadi makan karena menurut kita nggak enak, walaupun itu sehat. Ya, berapa banyak kita yang nggak mau makan sayur, ya, apalagi yang masih anak-anak remaja dan bapak-bapak sukanya makan panggang, daging, seratus. Dan jujur saya termasuk, kadang-kadang rasanya makan itu tidak abdol kalau tidak makan babi panggang dan kawan-kawan, saudara. Ya mau kepiting sebenarnya enak, ya, atau yang lain-lain yang enak. Tapi entah kenapa, saya itu kalau nggak makan babi panggang dalam seminggu, rasanya minggu ini belum lengkap. Ya. Dan diganti dengan ini masih kurang lengkap. Ya, makanya istri saya bingung kadang-kadang, saudaraku. Ini kalau nggak makan daging ini, ya, nggak tahu mungkin karena masa kecil kurang bahagia jangan makan daging. Ya, dulu sih lumayan sering makan daging ikan asin, saudaraku. Ya, jadi mungkin kadang-kadang nggak tahu entah kenapa ya. Tapi padahal sebenarnya kalau kita makan pasti untuk sehat, ya. Padahal udah dibuat sayur, udah dibuat apalagi nasi merah contohnya. Ya, waktu gula darah saya tinggi, saudara, istri saya berkata nasinya diganti nasi merah. Saya kalau makan nasi merah kayak gak makan nasi, saudara. Itu entah kayak jenis yang lain, ya. Itu saya. Jadi benar-benar gak puas. Lebih bagus itu kayak makanan sampingan. Padahal itu sehat untuk saya. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Nah, secara kerohanian sering sekali juga kita gitu. Ya, banyak di antara kita umat Kristiani, ya, di tempat ini sih sedikit, hampir tidak ada, ya, yang datang ke gereja tujuannya hanya untuk kenyang secara rohani, tidak perlu sehat. Yang penting kenyang. Dan bahkan kami pun karena pendeta lebih senang jemaat itu kenyang, sehat belakangan. Kenapa? Karena jemaat lebih sering mencari yang bisa bikin kenyang, tidak perlu sehat. Sehingga kadang-kadang bagi hamba Tuhan dilema, kalau kasih nanti yang sehat, keluar mereka semua. Ya kan? Jadi akhirnya kalau kita bingung, pilih mau dikasih sehat atau dikasih kenyang. Dan kadang-kadang ya kita menyerah, yang penting kenyang. Nanti sehat itu menyusul. Memang yang terbaik kenyang dan sehat. Tapi kenyataannya secara manusia makanan itu sering sekali justru kalau mau sehat jangan kenyang. Pernah nggak dengar itu? Ahli nutrisi berkata, kalau engkau mau sehat makanlah, jangan sampai kenyang. Ya, itu hal yang berbeda, ya, bukan untuk kita bahas. Tapi ini dilema yang sering terjadi bahkan bagi kita pribadi. Ya, kadang-kadang kita lebih memilih kenyang secara rohani, sehat nomor 2. Tapi sekali lagi, mari kita menjadi umat yang sehat. Sekali lagi saya katakan di tempat ini hampir tidak ada. Haleluya. Di sini semua umat yang mau sehat. Dan ya nanti pasti kenyang, ya. Artinya apa, saudara? Karena kita lebih suka, ya, mendengarkan khotbah yang menyenangkan kita. Padahal saudara, kata kita tanpa sadari kita perlu khotbah yang tidak kita suka. Karena kadang-kadang ya khotbah yang kita suka itu biasanya diberkati. Khotbah yang kita suka itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pasti sembuh. Sekali lagi itu benar. Tapi kadang-kadang itu bukan waktu yang tepat untuk kita dengarkan dalam sebuah situasi, ya. Khotbah yang bagus itu berbicara tentang COVID, saudaraku, ya, pasti dilindungi Tuhan. Memang betul pasti dilindungi
melindungi Tuhan, tapi kadang-kadang kita pun harus melihat kepada akhir zaman dan lain sebagainya. Ya, saudara, kadang-kadang ini menjadi dilema, ya. Memang sekali lagi sebagai hamba Tuhan, makanya perlu kita benar-benar minta tuntunan Tuhan. Makanan apa yang bisa membuat umat ini sehat dan kenyang, ya? Bukan hanya kenyang, tapi sehat dan kenyang. Kalau memang harus sehat dan kurang kenyang, ya nggak apa. Tapi kalau bisa sehat dan kenyang. Karena apa? Sekali lagi, nutrisi itulah yang membuat kita sehat. Nah, kembali kepada Alinda, saudaraku, dan ada beberapa anak yang bahkan udah besar-besar di treatment oleh dokter Alini. Saudara, ternyata benar-benar banyak perubahannya. Ada yang udah 21 tahun, saudaraku, dan waktu ikut treatment ini, terakhir ini dan lain sebagainya, benar-benar terjadi perubahan, ya. Jadi Alinda itu, terakhir itu setiap kali mau makan atau setengah jam sebelum makan makanan biasa harus makan itu. Ya, kadang-kadang dia pengen beli snack, beli kerupuk 500 rupiah. Terakhirnya harganya sekali makan satu pil 7.500. Ya, kadang mau makan kerupuk 500 harus makan terakhir 7.500 kalau kami rupiahkan. Jadi tiap hari kalau dia mau makan snack, mau makan apa, saudaraku, kadang-kadang lebih mahal terakhirnya, lebih mahal daripada beli snack. Kadang-kadang kita bilang jangan dikasih, dia yang lari ke warung, saudaraku, dia ambil sendiri, dia makan sendiri, ya, dan akhirnya langsung terjadi kelihatan pengaruhnya. Waktu dia sumbernya nutrisinya salah, langsung kelihatan pengaruhnya. Saudara, kalau kita mau sehat, sekali lagi nutrisi sumber itu. Nah, makanya waktu kami melihat ini, kami menyadari untuk Alinda, makanya saya percaya nggak kebetulan waktu Tuhan percayakan proses ini kami lalui, ya. Saudara, waktu Alinda lahir di Amerika, kami bawa ke Indonesia, dia alergi dengan susu. Dan susu di Indonesia, ya, waktu itu kami bawa beberapa kaleng dari Amerika untuk bekalnya, tapi berapa bulan habis, saudara. Nah, sesudah ini habis, akhirnya kami cari apa susu yang ada di Indonesia. Saudara, dari susu yang mahal, saya ingat yang susu yang satu kaleng itu 500 gram, harganya 650, ada yang gold, ada yang apa. Kami kasih saudaraku alergi dia. Alergi ada bentol-bentolnya, dan kami coba semua susu, ya. Bagi orang lain mungkin itu susu murni, tapi bagi tubuhnya kurang pas, ya. Dan singkat cerita, saudaraku, sesudah berkali-kali, mungkin 8 kali atau 10 kali kami ganti merek, akhirnya ketemulah merek yang pas menurut kami pada saat itu, yaitu susu buah murah, SGE, ya. Dan waktu ketemu itu, saudaraku, saya ingat sekali, senang rasanya. Puji Tuhan, harganya waktu itu 900 gram, kurang lebih 68.000. Aduh Tuhan, terima kasih, anakku mengerti, ya. Enggak cari susu yang 600.000, 700.000. Itu waktu itu pemikiran kami, ya. Puji Tuhan, nggak ada bentol-bentol merah, nggak keluar dari mulutnya. Yes, terima kasih Tuhan. Saya ingat itu ketemunya kurang lebih bulan November 2014. Aduh, terima kasih Tuhan, pengeluaran langsung drastis, saudara. Dari 600.500 gram, ya, sampai ke 67.900 gram. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kadang Engkau menolong bukan dengan penyediaan, tapi dengan pengeluaran yang berkurang, ya. Puji Tuhan. Itu waktu itu kami pikir dan cerita ke orang SGE. Saya sih, ya, waktu itu nggak terlalu ngerti masalah alergi, tapi istri saya senang sekali SGE, susu buah murah katanya gitu. Dan dalam hati saya waktu itu, wah mantap ini, bisa kayak iklan itu. Kalau kau anak SGM, tunjuk tangan gitu, saudara. Dan nggak ada melihat persoalan dalam tumbuh kembangnya Alinda pada saat itu. Bahkan saya ingat di komsel dia nari-nari, saudaraku, baru 1 tahun, ya. Dia ikutin lagu dan dia connect semua. Sampai akhirnya masuk usia 3 tahun, mulai dari situ. Waktu saya lihat videonya, waktu dia masih 1 tahun kurang, 1 tahun lebih, saudara, benar-benar nggak ada kelihatan ada gangguan dalam pertumbuhannya. Dan akhirnya mulailah tahun ketiga kami mulai curiga, mulai saudaraku, waktu dia 2 tahun dia udah bisa berdoa kalau minum susu. Walaupun sama belum jelas, ya. Tuhan Yesus berkati susu ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Walaupun nggak jelas. Waktu dia umur 3 tahun lebih, disuruh doa, nggak mau lagi. Alinda berdoa, gini aja susunya. Berdoa, dia amin, baru diminum. Dan mulai berkurang seperti itu, saudara, untuk dia ngomong. Dan akhirnya kami ke dokter,
dokter berkata pedidinos dan lain sebagainya, dan sampai kepada proses ini. Saudara, ya, dari semua itu, saudaraku, benar-benar membuat saya semakin mengerti tentang pertumbuhan rohani kita. Bagaimana menjadi anak-anak yang sehat di dalam Tuhan, ya. Sekali lagi, nutrisi. Nah, sumber kesehatan nutrisi ini, saudara, nutrisi rohani, tentu sekali lagi yang paling benar adalah ajaran yang sehat. Nah, waktu saya tadi cerita tentang Alinda, waktu dia tiba-tiba ketemu dengan SGM ini dan kita senang. Saudara, mari kita lihat, kadang-kadang kerohanian kita pun seperti itu. Gejala kalau ternyata kita makan makanan rohani yang tidak sehat, itu nggak langsung terlihat. Ya, bahkan mungkin kita dalam tanda kutip begitu senang, begitu bahagia, dan melihat kayak Tuhan itu begitu baiknya, ketika semua doa-doa kita, atau ketika semua yang kita harapkan, atau ketika yang kita dengar, semua menyenangkan telinga kita. Tetapi kita tidak tahu kalau ternyata justru ada sesuatu yang kurang sehat yang kita terima di sana. Saudara, mungkin bukan sesat, ya, tetapi ajaran yang sehat, saudaraku, itu berbicara yang pertama berdasarkan firman Tuhan, ya. Yang pertama adalah murni berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi anak-anak yang sehat, saudaraku, mari segala sesuatu basicnya, dasarnya adalah firman Tuhan, ya. Itu sumber nutrisi, sumber rohani yang paling baik, yang paling benar, yang murni itu adalah firman Tuhan. Saudara, bukan pengalaman orang, bukan doktrin, ya, bukan tradisi, tapi firman Tuhan. Nah, kadang-kadang sebagai orang karismatik, kita bisa berkata orang yang tidak karismatik kurang sehat makanan rohaninya. Karena apa? Kadang kita orang karismatik ini berkata hadirat Tuhan terasa lewat musik pujian, ya kan? Nggak ada roh Tuhan di situ. Kita lebih ngeri lagi menghakimi, ya. Jangan gereja kau di situ. Nggak ada Roh Kudus di situ, ya kan? Karena kita berpikir Roh Kudus itu harus teriak-teriak, saudara. Tetapi sekali lagi lihat kepada firman Tuhan. Ya, tidak harus selalu seperti itu. Sebaliknya teman-teman kita pun yang gereja tradisional juga kadang berkata jangan gereja situ kau. Apa katanya saudara? Kalau waktu saya kecil Pentakosta sudah bilang Pak tangis deh katanya, ya. Suka nangis itu kalau memuji Tuhan, katanya gitu. Oh, kamu gereja bertangis-tangis itu, ya, katanya gitu. Jangan di situ kau gereja. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Katanya lebih banyak kalau jadi muslim daripada gereja ke tempat orang itu. Nggak tahu mereka ada, katanya. Ini karismatik lagi, tingkatannya beda, ya. Gereja yang tidak mengakui ada di dalam tempat berkata lagi, jangan gereja di situ kau. Ada di siapa yang mereka utamakan, ya. Saudara, masing-masing mencoba mengatakan bahwa yang paling sehat adalah mereka, ajarannya, ya. Kalau sampai bilang sesat, memang harus bertobat, ya. Kalau masih dibilang paling sehat kami, oke lah, tinggal sekali lagi ajaran yang sehat yang benar. Lihat kepada firman Tuhan. Saudara, gereja karismatik pada umumnya dibaptis Islam, yang tradisional Protestan pada umumnya, ya. Kalau di Amerika, saudara, gereja saya yang diorden jadi pastor itu di gereja Lutheran. Tapi mereka udah baptis Islam di gerejanya itu di di mimbarnya itu sudah ada kolam baptisan. Saya membaptis orang di sana dulu, 20-an orang, ya. Tapi pada umumnya, ya, gereja tradisional berkata jangan dibaptis kau di situ, nanti kau tenggelam, katanya gitu. Nah, yang karismatik berkata kau jangan baptis bayi dan lain sebagainya, saudara. Ada lagi baptisan yang pakai bendera. Saudara tahu? Balai Keselamatan, ya. Salvation Army, mereka kalau dibaptis pakai bendera. Nah, sekarang lagi banyak yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi ajaran yang sehat apa? Lihat kepada kita. Paling simpel contohnya, nggak akan kita bahas masing-masing satu-satu, karena banyak sekali. Contohnya bagi saya, ya, saya pun tidak pernah mengatakan, bahkan memang ya syukur kepada Tuhan saya tidak pernah menghakimi contohnya
gereja tradisional tidak ada Roh Kudus di sana. Saya tidak pernah melihat itu. Karena saya pun melihat ada orang yang hidupnya diubahkan, ada orang yang hidupnya menangis di gerejanya nggak ada Tuhan. Ada orang yang hidupnya itu benar-benar luar biasa di gerejanya, ya. Bahkan yang ada cuma piano tua, saudara. Jadi Roh Kudus bekerja di mana saja, ya. Tapi ada hal-hal yang memang sekali lagi, makanya lihat kepada kita, karena memang dia kitab seperti itu. Roh Kudus bisa bekerja kepada para rasul yang mereka ngomong dengan bahasa-bahasa lain, ya. Kisah para rasul suatu yang tidak mengerti bahasa, Roh Kudus bisa bekerja juga, ya. Ketika Paulus tertidur, tiba-tiba dia dibangunkan dan dapat mimpi. Roh Tuhan berkata, jangan pergi ke sana, tanpa dia harus ambil gitar dan menyebar 3 lagu, habis itu bahasa roh, enggak, ya. Jadi lihat kepada kita. Nah, contohnya paling simpel, makanya saya katakan contohnya kok bisa. Saya sih paling simpel aja, lihat kepada Alkitab. Nah, kalau kita lihat Alkitab pada umumnya, ya, bahkan dari akar katanya itu baptiso, ditenggelamkan, ya. Walaupun akhirnya kita mengerti kenapa dasarnya, misalnya, ya, teman-teman kita yang akhirnya baptis pakai bendera atau percik itu melakukan itu, suatu ajaran yang sehat, yang tinggal kita lihat kepada Alkitab, ya. Nah, bahkan kita di sesama karismatik itu sekalipun, sekali lagi, waktu kita menerima yang kurang sehat, kadang dampaknya tidak langsung di sana. Ada saudaraku yang apa-apa minyak urapan. Jadi lebih berharga, lebih sakti minyak urapan daripada Tuhan. Ada saudara, ya. Tapi saya percaya waktu pendeta ini menyampaikan itu bukan itu maksudnya. Tapi jemaat ini yang memakan dengan porsi pada saat tidak tepat. Makanya kalau kita berbicara nutrisi, sumber makanan yang sehat tadi itu, SGM bukan masalah kepada bayi-bayi yang lain. Tapi pada saat itu kepada Alinda itu bermasalah. Nah, oleh karena itu yang kedua, berbicara nutrisi yang sehat itu kita harus melihat waktu dan keadaan dari setiap nutrisi itu. Yang pertama, dia harus bersumber dari Alkitab. Yang kedua, mari lihat segala sesuatu dalam konteksnya, saudara. Karena waktu kita paksa konteks minyak urapan kepada semuanya, maka itu akan menjadi salah. Bahkan waktu kita paksa, saudara, ada lagi pengajaran yang semuanya itu dikaitkan dengan eskatologi. Saudara, mungkin di sana nggak ada gereja yang pokoknya yang diajarkan itu akhir zaman. Pokoknya yang minggu itu khotbahnya tentang akhir zaman, ya. Tapi ada juga gereja yang tidak pernah khotbah akhir zaman. Seolah-olah disinilah hidup selama-lamanya abadi, saudara. Tapi sebaliknya, yang tadi itu semua akhir zaman. Makanya sampai akhirnya ada yang sesat, semua dijual miliknya. Kenapa dijual? Besok datang Tuhan Yesus, ya. Saudara, bahkan ada yang kumpul, ya. Saya baca di koran mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu. Berita ini di Siantar terjadi, saudaraku. Maksudnya lokasinya nggak Siantar, di luar kota, ya, di Jalan Keparapat sana. Ada 4 keluarga mengungsi entah dari mana, dari Riau atau dari mana. Mereka mengungsi di hutan di Harangan Ganjeng itu, saudara. Dan katanya kami mau menunggu Tuhan. Udah akhir zaman. Saya baca di koran, saya kaget. Ini udah berita udah gak lama, saudara. Nggak tahu sekarang masih di sana nggak mereka. Ya, saudara. Tapi bukan berarti kita mengingkari Tuhan akan datang. Nah, makanya yang kedua, sekali lagi, mari letakkan segala sesuatu kepada konteksnya. Letakkan segala sesuatu kepada kebutuhannya. Tidak semua, ya, segala sesuatu itu contohnya minyak urapan tadi. Tidak semua segala sesuatu itu contohnya tentang berkat-berkat yang ada yang sekarang. Tidak semua segala sesuatu itu hanya tentang akhir zaman, saudara. Waktu saya merenungkan ini, ya, waktu kita merenungkan ini, terutama kayak COVID ini kan, ini udah banyak hamba Tuhan juga yang berkata, Yesus inilah udah mau datang, dalam tanda kutip mau datang, dalam arti bagi mereka itu udah hitungan bulan kah, ya, udah hitungan minggu kah, ya, bukan mungkin bukan besok, ya. Dan waktu dikatakan misalnya, tapi firman Tuhan berkata mengenai waktu, hari dan tanggalnya tidak seorang pun yang tahu, ya, kata Yesus sendiri. Mereka berkata memang betul, tapi kan bisa jadi bulannya, tahunnya, dan ini sudah dekat. Saudaraku, dan makanya kita dengar minggu lalu saya katakan ada yang tidak mau terima vaksin.
Karena apa? Mereka katakan di situ sudah ada chip, ya. Saya ditelepon sama Kepala GB Roxy Bolga karena dibawain kita. Jadi gimana ini Pak, saya sampaikan ke jemaat, boleh mereka divaksin Pak. Kenapa rupanya? Karena kan katanya ada chip di sana dan saya dikirimkan videonya, ya, yang mungkin tidak utuh dan langsung dibuat di situ. Siapa bilang tidak ada chip dalam vaksin ini? Dan memang Erick Thohir berkata di situ, ya memang ada yang kita taruh di vaksin ini yang membuat orang yang divaksin bisa kita lacak entah kemana dia dan lain sebagainya. Terus cuplikan dari berita di Amerika juga dibuat di situ. Di situ ada chip, ada yang berkata seperti itu, suraku dari dinas kesehatan itu. Dan akhirnya mereka berkata, siapa yang bilang gak ada chip? Ini sudah akhir zaman. Covid inilah udah ending dari semuanya. Dan suraku sekali lagi semuanya balik kepada Alkitab dan letakkan kepada konteks. Bagi saya sekali lagi justru memang benar. Ini momen yang baik kita melihat akhir zaman. Karena apa? Memang di dunia ini nggak sementara, di dunia ini nggak kekal, cuma sementara. Tapi, ya, ketika kita ini berbicara melihat kita ini momen akhir zaman, bukan berarti kita tidak berbicara lagi tentang keadaan yang sekarang. Bukan berarti, saudaraku, kita ya tidak melihat lagi kenyataan yang sekarang. Nah, sebaliknya ada yang berkata, masih jauh itu akhir zaman itu. Ini Covid ini hanya seperti virus flu Spanyolnya tahun 1921. Itu sebentar lagi berlalu. Udahlah, segera kapan mau nikah, ya? Segera kapan mau beli rumah, segera ini dan lain sebagainya. Segera buat ini dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi sekali lagi tetap momen yang baik. Letakkan pada konteksnya. Dan sekali lagi tidak ada salahnya tentunya kita boleh mengingat memang pada akhirnya Yesus akan datang kembali ke dunia. Memang pada akhirnya, saudaraku, ya, kita akan melihat bertemu muka dengan Dia. Dan adalah momen yang baik untuk mengingat bahwa memang bukan untuk selamanya kita hidup di dunia ini. Ya, bahkan ketika kita mengingat itu, saudaraku, itu justru memberi kebahagiaan untuk membuat kita. Itu artinya bagi aku selama aku hidup, artinya aku hidup untuk memberi uang. Dan kalau kita meresponinya dengan salah, maka yang ketiga, saudaraku, nutrisi yang sehat itu adalah mendatangkan respon yang benar. Jadi konteks yang benar juga respon yang benar. Nah, sesehat apapun nutrisi itu bagi tubuh kita, bagi tubuh anak, tapi ya kalau respon dari tubuhnya tidak benar, makanya seperti yang saya katakan tadi, ya nggak perlu diberikan. Karena apa? Tubuhnya menolak. Nah, mungkin nutrisi itu sebenarnya baik untuk dia, tapi kenapa tubuhnya menolak? Karena mungkin tubuhnya tidak suka. Nah, makanya ini kayak itulah yang disebut enzim plus nutraken. Sehingga membuat sekarang ini kenapa dia ketika dia makan, walaupun tubuhnya menolak, tapi nutraken ini memecah zat-zat yang ada di makanan ini menjadi cocok kepada tubuhnya. Nah, respon yang benar, saudaraku, kadang-kadang kita menerima ajaran yang gak kita suka. Kadang-kadang kita mungkin gak senang ngomong akhir zaman. Kadang-kadang kita gak senang kalau tidak ngomong akhir zaman, ya. Kadang kita gak senang kalau khotbah itu tidak tentang kesembuhan, tidak tentang berkat, tidak tentang apa lagi, keberhasilan, tidak tentang kepala. Tapi ada juga yang tidak senang khotbah itu kalau hanya bicara berkat, kesembuhan, apalagi keberhasilan, diangkat dan lain sebagainya. Aku saudaraku, ada khotbah yang ngomongnya tentang pikul salib terus. Ya, kalau ada yang khotbah tentang tentang berkat, maka dia sebut gerejanya istilahnya apa itu? Bukan, jadi lupa saya namanya. Prosperity Church, ya, ajaran tentang kemakmuran. Jadi itu gereja kemakmuran itu. Dan banyak itu sekarang, ya, yang berkata itu gereja kemakmuran. Saudaraku, semua ajaran tadi itu ada di Alkitab. Tapi bagaimana ajaran ini boleh menjadi nutrisi yang baik bagi kita? Kalau kita lihat semua itu ada ayatnya, ya. Kalau kita tidak meresponi dengan tepat, kalau tidak ada kayak nutraker tadi, kalau tidak dengan Roh Kudus kita meresponi, maka bisa roh kita menolak, jiwa kita menolak. Kalau kita ada di paham
tentang pikul salib, hidup harus miskin, ya. Makanya meskipun saya susah menderita dalam dunia, pokoknya kalau belum miskin itu belum pikul salib, ya. Ada gereja seperti itu kan, ya gereja Pentakus Papua dulu, kalau sampai pendetanya punya mobil, udah berdosa itu. Berarti udah salah ini, ya. Tapi sekarang berubah, rata-rata Pentakus karismatik kalau pendetanya nggak punya mobil, udah kurang doa itu, udah berdosa itu. Saudara, makanya respon yang benar, ya. Dan memang semua kalau kita lihat, makanya bukan hanya based on the Bible, bukan hanya berdasarkan Alkitab, tapi lihat konteksnya. Dan yang ketiga, respon yang benar. Semua di Alkitab, kalau kita berkata mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan menemukannya. Tapi ada juga yang berkata, barang siapa tidak memikul salibku, barang siapa tidak menderita karena namaku. Saudara, makanya konteks dan respon yang benar. Kalau enggak, saudaraku, ya, bisa-bisa tubuh kita menolak, dan disitulah kita menghakimi. Disitulah akhirnya banyak pendeta, ya, tanpa saya sebutkan namanya, yang sering menghakimi satu dengan yang lain. Waktu COVID ini baru datang, ada perang di YouTube, saudaraku, antar sesama pendeta. Ada pendeta yang berkata, aku tengking dalam nama Yesus. Ada pendeta yang berkata, mati kau pendeta, karena menengking kau samakan dirimu dengan Yesus. Saya kaget, saudaraku, waktu lihat, saudaraku, ya, saudaraku saling menolak, saudara, akhirnya jadi menghakimi. Kalau ada pendeta yang khotbah tentang akhir zaman itu, ya, dan ada yang menolak, ada yang semakin lembut, ini belum akhir zaman, malah dimundurkan, saudaraku. Padahal dari zaman Alkitab aja ditulis sudah berkata ini adalah akhir zaman. Sampai akhirnya ada pendeta berkata, supaya tenang jemaat, ini belum akhir zaman ini. Akhirnya mundur, saudaraku, ini sudah akhir zaman. Memang Alkitab berkata, ya, ini adalah akhir dari akhir zaman ini. Cuma masalah kapan Yesus datang, Alkitab yang berkata mengenai harinya, malaikat tidak tahu, ya, anak pun bahkan tidak tahu, hanya Bapa di surga. Bukan berarti Yesus tidak tahu. Dia membuat dirinya tunduk kepada otoritas Bapa, kapan dia harus datang kembali ke dunia. Nah, saudaraku, ya, respon yang benar. Ya, ini kita sedikit pengajaran ini, ya, supaya teman-teman, saudaraku, makanya lihat kepada Alkitab, lihat kepada konteksnya, responi dengan benar. Ya, supaya tubuh kita, roh kita tidak menolak, jiwa kita tidak menolak. Saudaraku, ingat, ada ajaran yang lebih menekankan roh, ngeroh, dan jiwa sedikit nomor 2, tubuh nomor sekian. Mau kurus kerempeng, mau mati karena puasa, yang penting roh. Padahal Alkitab berkata, hendaklah tubuh dan jiwamu, hendaklah roh, tubuh dan jiwamu terpelihara sempurna menjelang kedatanganku yang kedua kali. Ya, ada yang berkata yang penting rohku, tubuhku terserah aku mau ngapain, ya, tidak dirawat tubuhnya. Yang penting rohku, yang penting jiwaku. Saudaraku, responnya dengan benar. Mungkin pada suatu masa yang penting roh kita. Tapi ya, kalau bisa kita memelihara jiwa kita, kalau kita bisa memelihara jiwa kita, pelihara dengan baik. Waktu saya dalam tanda kutip, saudaraku, benar-benar miskin, saya nggak peduli dengan tubuh saya. Karena ngapain saya mikirin rambut saya yang belah dua, kulit saya yang hangus. Karena pada saat itu ngapain mikirin itu, yang penting saya melayani Tuhan. Karena memang uangnya nggak ada, kemana-mana jalan kaki. Tapi kalau memang ada untuk merawat supaya kulit wajah saya ini nggak hangus, ya nggak ada salahnya saya belikan, saudaraku. Kalau ada alat untuk saya olahraga, ya nggak ada salahnya saya olahraga. Tapi kalau saya, saudaraku, nggak peduli dengan tubuh saya, padahal kita dengan jelas berkata, tubuhmu adalah bait Allah, permuliakanlah Tuhan dan tubuhmu. Kalau gara-gara wajah saya yang kinclong, orang jadi dekat dan nyaman ngomong dengan saya, akhirnya saya kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kenapa tidak, saudaraku? Ya, kalau memang ada. Tapi gara-gara supaya wajah saya kinclong dan alasan saya supaya orang nyaman untuk datang kepada saya, akhirnya saya jadi berutang untuk beli penginclong. Itu udah salah, saudaraku, ya. Karena responnya tidak tepat, ya. Jadi ibu-ibu, kalau ada duit belilah supaya kinclong. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Jangan suami yang bingung dibuat. Aduh, bedak istriku ini, dia ambil bedak yang sekali pakai 45.000, dan dia bisa 2 kali sehari pakai, ya. Repot, saudaraku, ya. Tapi sekali lagi, makanya responi dengan tepat. Kalau memang ada, wah, kalau bisa semakin kinclongnya.
ya, tapi bukan untuk memamerkan diri, ya, membuat diri kita ini loh, karena tubuh adalah bait Tuhan, kurawat dengan baik. Karena memang bisa kurawat, konteksnya, ya. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan. Nah, makanya ya kalau bisa kita beli baju yang bagus, silakan beli baju yang bagus. Tapi kalau nggak bisa, rohmu yang terutama, jiwa dan tubuh sebagai sucinya Tuhan. Saudaraku, ya, ketiga hal ini mari ingat itu, ya, nutrisi yang sehat. Dasarnya adalah firman Tuhan dan lihat konteksnya. Dan yang kedua, respon yang benar. Makanya sekali lagi semua yang saya katakan tadi, hamba-hamba Tuhan itu, ajaran itu, ya, baptisan, juga minyak urapan, juga ngerok dan lain sebagainya, memang semua itu benar. Diberkati, itu semua benar. Pikul salib, ya benar, semua ada dalam Alkitab. Ya, kita menderita, betul, saudaraku. Ya, kita menikmati, ya betul, ya, berkat raja-raja, betul. Tapi kadang ada konteks, ada respon di mana kita harus menderita seperti budak, betul. Makanya, ya, status kita juga termasuk, ya. Ada orang yang berkata, orang percaya itu anak. Kok dibilang hamba? Katanya gitu, saudaraku. Kok kamu jadi hamba Tuhan? Alkitab berkata engkau anak, ahli waris. Betul, tapi hamba juga, betul, ya. Tapi juga saudaraku, bahkan hamba yang melayani juga betul. Bahkan sampai semua ada ayatnya. Waktu dikatakan saudaraku ada yang ekstrem lagi. Ngapain kau capek-capek? Yang namanya melayani Tuhan. Siapa suruh kamu melayani Tuhan? Ya kan ada dibilang dalam kita melayani Tuhan. Pendeta yang bilang kamu melayani Tuhan. Kata begitu, saudara. Mana ada di Alkitab? Diambil satu-satu aja, ya. Yesus berkata, aku datang bukan untuk melayani, ya, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi siapa yang kau layani? Yesus gak mau kau layani. Siapa yang kau layani? Selalu saya ketemu dengan anak muda yang dimarahi orang tuanya seperti itu, dan orang tuanya tahu kita. Capek-capek kau melayani. Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Capek kau buat kau melayani. Tapi padahal sekali lagi lihat konteksnya dan responnya. Benar kita anak, benar kita ahli waris, tapi kita juga dibuat karena kasih karunia Tuhan. Kita menempatkan diri kita menjadi hamba melayani. Saudara, ya, saya berdoa setiap kita boleh menjadi anak-anak yang sehat secara rohani. Amin. Ya, mari mulai sekarang beribadah kepada Tuhan. Saat teduh saudara memuji Tuhan, bukan lagi supaya hanya kenyang, tapi sehat secara rohani. Ya, saudara, kadang-kadang daftar lagu pujian aja, kadang kita bisa protes. Ya, sekarang ini di sini enggak, ya. Waktu di gereja yang besar yang saya layani, daftar pujian aja bisa jadi protes. Karena apa? Dia lihatnya dia kurang suka dengan lagu ini. Sehingga waktu mau main, pemirsa berkata, gantilah lagu ini. Ya, karena apa? Dia maunya kenyang aja. Kan ada kadang-kadang lagu yang kita suka. Dan ketika kita yang tim mengurutkan lagu aja, bisa jadi masalah. Kalau kita hanya sekedar supaya kenyang. Dan memang kita akui ada lagu-lagu yang memang benar-benar saudaraku enak dinyanyikan melewati zaman demi zaman, ya. Tapi sekali lagi kita tahu kita menyembah Tuhan bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga sehat. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar kenyang secara rohani, tapi juga sehat. Kerinduan saya setiap kita umat Tuhan di GBR Pematang Siantar boleh menjadi anak-anak yang sehat secara rohani dan kenyang. Amin, ya. Kenyangnya nomor 2, sehat nomor 1, ya. Terima segala sesuatu, lihat kepada Alkitab. Ya, kalau udah nggak ada Alkitab udah jelas kurang tepat. Tapi jangan buru-buru menghakimi. Yang kedua, lihat konteksnya. Sekalipun ada dalam Alkitab, ketika Yesus berbicara itu, apa tujuannya? Apa konteksnya? Ya, jangan sampai kita sekarang ini di media sosial itu banyak orang-orang yang menyerang ajaran Yesus, dari orang-orang yang tidak percaya Yesus yang bilang Yesus saja berkata bahwa dia bukan Tuhan. Yesus saja berkata jangan sembah aku. Padahal konteksnya, ya, waktu dibilang Yesus saja berkata jangan sebut aku baik, hanya Tuhan yang baik. Berarti di situ dia sedang menyangkal bahwa dia Tuhan. Saudaraku, ya, itu konteks yang tidak tepat, ya. Karena itu lihat konteksnya juga. Tidak kalah penting berbicara konteks. Yang kedua, respon yang tepat. Ya, kadang-kadang kita nggak suka mungkin ketika yang kita dengarkan yang Tuhan tuntut adalah kita untuk rendah hati. Tapi
Mari respon, ya. Berbicara tentang sesuatu hal yang ajaran yang sehat. Berbicara tentang kita kadang mungkin tidak suka mengingat akhir zaman karena kita pengen menikmati apa yang ada di dunia ini. Tapi mari terima sesuatu, respon dengan benar. Sekali lagi ingat, yang mendapatkan yang barang yang bagus saja di dunia ini hati kita udah senang. Apalagi berjumpa dengan Tuhan kita, Bapa kita di surga. Percaya, pasti lebih enak, ya. Pasti lebih bahagia, saudara. Kalau Yesus itu ketemu dengan kita, datang dengan kita. Oleh karena itu jangan takut dengan akhir zaman. Amin. Jangan takut kalau Yesus mau datang, ya. Datang Yesus, puji Tuhan. Kalau datang segera, kalau belum datang pun puji Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari bangkit berdiri, kita berdoa sama-sama. Ya, ini juga ajaran yang sehat. Tidak selalu habis khotbah harus nyanyi. Ya, jangan nanti suatu ketika saudara ada ya atau baru sini loh. Habis khotbah nggak ada nyanyi, kurang mantap ini gereja ini, ya. Haleluya. Kalau kadang-kadang kita seperti ini, saudaraku responi dengan benar, ya. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Kita minta roh Tuhan untuk memateraikan firman ini di hati kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bapak, kami tahu sebagai manusia, kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan. Tapi yang kami tahu Engkau sumber segala sesuatu, rindu untuk membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi perwakilan kerajaan-Mu, yang menyatakan kemuliaan-Mu selama kami di bumi ini. Dengan keterbatasan dan kelemahan kami ini, mari Tuhan, suplai kami dengan nutrisi surgawi. Berikan kepada kami sumber-sumber surgawi yang membuat kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Tuhan, tuntun kami dengan roh-Mu untuk melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran-Mu Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kami pandang baik, bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan dogma gereja atau sinode sekalipun Tuhan. Tapi dengan kerendahan hati kami boleh merespon dengan baik Tuhan. Kami boleh melihat segala sesuatu bagaimana Engkau bekerja lewat segala keterbatasan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu di tempat ini, biarlah mereka menjadi umat Tuhan yang boleh bertumbuh dengan sehat, Bapak. Biarlah mereka menjadi umat Tuhan yang bukan hanya kenyang secara rohani, tapi mereka sehat secara rohani, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang bekerja di hati mereka. Karena kami adalah anak-anak-Mu, Engkau peduli kepada kami, Engkau care kepada kesehatan kami, Tuhan. Engkau memikirkan bagaimana kami supaya hidup maksimal. Engkau melihat kami dan menginginkan kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Karena itu tuntun kami di dalam rencana-Mu ini, Tuhan. Berikan nutrisi surgawi kepada kami, Bapak. Dan Engkau yang boleh bekerja dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami, sehingga respon kami kepada kebenaran adalah menerimanya, bukan menolaknya, bahkan membawa kami terus untuk melihat kepada kemuliaan itu. Terima kasih Bapa yang baik, Allah sumber kekuatan kami. Kami datang kepadamu, kami berserah, dan biarlah Roh-Mu memateraikan firman yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.